Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Saya yakin banyak yang kecewa ya ketika Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo itu memberi penjelasan yang isinya membantah bahwa status Irjen Pol Verdi Sambo itu bukan sebagai tersangka dalam tewasnya Brigadir Yosua, dan juga dikatakan bahwa tidak ditahan tapi itu ditempatkan di markas Brimob Kelapa II. Jadi seperti dikatakan oleh Dedi Prasetyo, memang status Sambo itu bukan tersangka ya, tersangka dalam artian peristiwa pidana. Namun dia itu hanya melakukan pelanggaran etik, itu bertindak profesional dalam olah tempat kejadian perkara di rumah dinasnya yang menjadi lokasi tewasnya Brigadir Yosua. Pada malam hari ini, saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus, ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Saya memaklumi bila banyak yang kecewa mengapa Verdi Sambo, figur penting yang berada di pusaran peristiwa tersebut, hanya dikenakan pelanggaran disiplin. Tidak profesional, bukan pelaku, atau bahkan dalam pembunuhan berencana sebagaimana dikemukakan oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua. Saya banyak membaca ini di komen-komen, baik di media online maupun juga di media sosial itu. Dalam 4 pekan terakhir ini memang publik disuguhkan dengan berbagai drama, kejanggalan-kejanggalan seputar peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Mayoritas publik tidak percaya lagi dengan apapun penjelasan versi polisi. Tampak sekali ini ada sesuatu yang besar dan tengah coba ditutup-tutupi. Tapi karena peristiwa terlalu besar, ini sulit untuk ditutup-tutupi. Publik juga tetap tidak puas ketika akhirnya tim sus ini adalah tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Publik menganggap bahwa Baradae atau Barada Richard ini hanya dijadikan tumbal. Saya kira sikap ini nggak terlalu salah juga ya, sebab faktanya belakangan ini memang terbongkar bahwa tidak benar ada tembak penembak yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Yosua. Yang terjadi itu adalah polisi tembak polisi dan ada polisi yang tewas. Siapa pelakunya? Nah, inilah yang kini itu paling ditunggu publik. Publik nggak mau percaya ketika dikatakan bahwa pelakunya adalah Barada Richard sendirian.
Publik juga tidak peduli karena meskipun polisi sudah menerapkan pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP, ini artinya sebagai pembunuhan penyertaan, artinya akan ada tersangka lain. Harapan publik itu kembali membuncah setelah Kapolri mengumumkan ada 25 orang personil Polri yang berdasarkan pemeriksaan khusus itu yang dilakukan oleh di bawah Irwasum ya, Inspektur Pengawasan Umum, itu melakukan mereka ini 25 orang ini dinyatakan melakukan pelanggaran etik, termasuk 3 orang diantaranya adalah jenderal. Sebelumnya disebutkan oleh Kapolri itu 3 jenderal bintang 1, tapi kalau kita cermati ini ada 1 orang bintang 2 yakni Ferdi Sambo dan 2 orang bintang 1, jadi 2 orang kepala biro yang langsung berada di bawah Ferdi Sambo sebagai kepala divisi Propam. Kapolri juga telah menunjuk Wakabareskrim Irjen Pol Sahardianto sebagai kepala divisi Propam yang baru menggantikan Ferdi Sambo. Sebelumnya Ferdi Sambo itu hanya dinyatakan nonaktif, bukan dicopot dan diganti. Dan selanjutnya Sambo bersama 2 jenderal ini, 2 orang jenderal tadi bersama sejumlah pamen, perwira pertama dan juga prajurit Polri yang totalnya 25 orang tadi ditempatkan di Yanma alias masuk kotak, ya ini pelayanan markas, non-job. Namun harapan yang membuncah itu kembali mengempis setelah mengetahui bahwa Sambo yang kemarin dibawa ke Makobrimob itu bukan sebagai tersangka pembunuhan Barada Yosua, apalagi pelaku pembunuhan berencana. Statusnya dia adalah pelanggar kode etik karena bersikap tidak profesional dan kemudian dalam bahasa polisi itu ditempatkan di tempat khusus gitu, bukan ditahan. Walaupun sebenarnya esensinya sama juga ya, ditahan ya. Apa yang dilakukan oleh Sambo sebagaimana keterangan dari Dedi Prasetyo tadi antara lain kan mengambil barang bukti berupa CCTV. Apakah dengan begitu Sambo bakal lolos dari perkara pidana terbunuhnya Brigadir Yosua? Nah, ini yang menurut saya kita harus bersabar dulu. 2 hal yang harus kita pisahkan. Saat ini ada 2 proses yang tengah berjalan. Pelanggaran disiplin, yang ini prosesnya dilakukan di bawah supervisi oleh Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum. Kedua, tindak pidana yang kemudian ini prosesnya ditangani oleh tim sus. Ya. Apakah hukuman tindakan disiplin yang akan diterapkan kepada Irjen Pol Ferdi Sambo, karena biasanya setelah ditempatkan tempat khusus ini akan ada sidang kode etik, nanti ditentukan apa kesalahannya dan dari situ nanti dia diputuskan hukuman apa yang harus dia terima. Nah, kembali tadi, apakah hukuman tindakan disiplin ini meniadakan tindakan pidana? Tentu saja tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas, kedua proses itu ya, saya tidak tahu disiplinnya apa, hukum juga disebutnya. Saya kira bisa hukum juga akibatnya ya. Jadi kita sebutnya kedua proses hukum itu bisa berjalan bersamaan dan tidak saling meniadakan. Dia memberi contoh pada kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang pada waktu itu menerima suap. Proses etikanya berjalan. Akil Mukhtar diberhentikan dulu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui proses etik. Dan kemudian perkara suapnya, perkara pidananya ditangani oleh Pengadilan Tipikor. Sebagaimana kita ketahui, Akil Mukhtar akhirnya divonis sangat berat, yaitu hukuman seumur hidup. Jadi dia dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui proses pengadilan etik, baru kemudian dia dihukum seumur hidup dalam proses pidana suapnya. Dengan analogi kasus Akil Mukhtar, maka sesungguhnya proses hukum yang sama juga ini tampaknya akan diterapkan kepada Ferdi Sambo. Bahkan untuk kasus pelanggaran etiknya saja ini saya lihat bisa berujung pidana ya. Hanya saja hukumannya memang tidak berat. Untuk kasus menghalang-halangi penyidikan dan menghilangkan barang bukti itu ada aturannya tuh di KUHP pasal 221. Dia bisa dikenakan hukuman 9 bulan penjara. Lepas apakah Sambo itu akan terbukti melakukan turut serta atau bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, peristiwa ini secara pribadi dan keluarga Ferdi Sambo ini juga merupakan sebuah tragedi. Coba Anda bayangkan ini, sebagai perwira tinggi, Sambo ini adalah bintang yang tengah bersinar terang. Dia ini merupakan jenderal bintang 2 termuda di kepolisian. Dia juga merupakan jenderal bintang 2 pertama di angkatannya. Yakni Sambo ini lulusan Akmil 94 ya. Dia menyalip sejumlah seniornya.
Kepala Divisi Propam yang baru, Irjen Pol Sahardianto, itu adalah seniornya di Akpol. Sahardianto adalah lulusan Akpol 91, itu satu angkatan dengan Kapolri. Begitu juga dengan Brigjen Pol Beni Ali, ini Karo Divisi Propam yang ikut dicopot dan dihukum bersama Sambo, ini adalah kakak kelasnya di Akpol 91. Di media sosial, netizen juga menampilkan foto ketika Sambo masih berpangkat AKBP dan menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Waktu itu dia mendampingi yang menjadi Direktur Reserse Kriminal Umumnya adalah Komisaris Besar Krisnamurti. Krisnamurti ini juga waktu itu juga salah satu bintang di Polri, bahkan dia termasuk seleb ya. Nah, sekarang ini pangkatnya itu masih bintang 1, Brigjen, dan dia menjadi Karomisinter di Div Hubinter. Wah, ini susah banget namanya. Div Hubinter ini saya kira Divisi Hubungan Internasional, atau mungkin lebih familiar kalau disebut sebagai NCB atau Interpolnya Polri gitu ya. Krisnamurti sewaktu masih berpangkat Komisaris Besar dan menjadi Wakapolda Lampung juga pernah dicopot dari jabatannya karena diduga ada kaitannya dengan kasus laporan ya penganiayaan oleh seorang wanita. Namun waktu itu Krisnamurti tidak sampai masuk kotak, itu dia hanya saja dipindahkan ke posisi yang tidak prestisius seperti jabatan sebelumnya. Dia juga masuk di sini Div Hubinter, Divisi Hubungan Internasional. Sebelumnya jabatan komandan ya, Wakil Kapolda. Dengan posisi sebagai Kepala Divisi Propam dan jabatan ad hoc lainnya sebagai Kepala Satgas Sus Merah Putih, Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih, Sambo ini banyak yang memperkirakan dia akan mengulang kisah sukses yang dicatat oleh Tito Karnavian dan Listio Sigit ini. Mereka kedua orang ini kan menjadi Kapolri melompati beberapa tingkatan seniornya ya, di Akademi Kepolisian. Kalau kita lihat track dari seorang Kapolri, dari 2 Kapolri terakhir ini, yakni Idam Aziz dan Listio Sigit, itu posisinya juga mereka itu pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Propam. Jadi ini betul-betul sebuah posisi yang menjadi lompatan seorang untuk mencapai puncak posisi sebagai Kapolri. Idam Aziz sebelum menjadi Kapolri adalah Kepala Divisi Propam, kemudian dia menjadi Kapolda Metro Jaya, dan setelah itu dia promosi menjadi Kepala Bariskrim, dan setelah itu dia menjadi Kapolri. Sementara Listio Sigit ini yang pernah menjadi ajudan Pak Jokowi ini berbeda tracknya. Dia jadi Kapolda Banten, langsung menjadi Kepala Divisi Propam, dan setelah itu dia tidak melalui jalur Polda Metro Jaya, langsung promosi menjadi Kabar Reskrim, dan barulah kemudian menjadi Kapolri. Andai saja tidak terjadi peristiwa tewasnya Yosua, kita bisa membayangkan ini 2 track tadi itu bagi Sambo bisa dipilih ini sebelum dia menjadi Kapolri. Apakah track Idam Aziz menjadi Kapolda Metro Jaya dulu, baru kemudian menjadi Kabar Reskrim, dan setelah itu Kapolri, atau track yang diambil oleh Listio Sigit ini jalur cepat dari Kadif Propam menjadi Kabar Reskrim dan kemudian menjadi Kapolri. Sekarang ini dengan hukuman disiplin yang bakal diterimanya, rasanya sangat sulit ya bagi kita membayangkan Ferdi Sambo ini bakal menjadi Kapolri setelah Listio Sigit. Kalau toh dia ini sekali lagi ya, hanya dihukum disiplin, namun tetap saja namanya sudah tercoreng. Seorang Kepala Divisi Propam, penegak disiplin Polri, justru melakukan pelanggaran disiplin dengan bersikap tidak profesional. Ini saya kira hukumannya juga masih jauh lebih berat. Itu sama seperti Akil Mukhtar, seorang penegak hukum yang menerima suap dan akhirnya dia dihukum seumur hidup. Atau bila nanti ternyata kemudian dari pendidikan pidana, karena seperti tadi saya ingatkan ini bisa berjalan dua-duanya, disiplin dan juga pidananya, maka karir dari Ferdi Sambo ini benar-benar akan tamat. Ini penting kita catat ya, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lembaga kepolisian itu mendapat tekanan publik yang sangat berat. Publik distrust sangat meluas. Bahkan Presiden Jokowi itu sampai harus turun tangan dengan 3 kali menyampaikan peringatan agar prosesnya dilakukan secara transparan dan disampaikan kepada publik. Beda sekali nih dengan kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50. Waktu itu tidak ada satu kata pun dari Presiden Jokowi. Walaupun kasusnya jauh lebih berat, namun sikap publik pada waktu itu terbelah. Kita tahu ya, sebagai ini ada buntut pembelahan di masyarakat gitu, ada pro dan kontra. Banyak juga kelompok-kelompok yang menentang FPI. Jadi pada waktu itu situasinya tidak seperti sekarang. Internal kepolisian juga pada waktu itu solid,
semua kompak. Sementara saat ini internal polisi sangat kelihatan sekali terbelah. Bocornya berbagai info seputar peristiwa tewasnya Brigadir Yosua dan ini muncul di berbagai media, berbagai versi, ada yang betul-betul bocorannya valid, tapi ada juga yang sifatnya disinformasi, itu menunjukkan ada orang dalam yang tidak ingin institusi dikorbankan hanya karena melindungi sekelompok orang, apalagi orang per orang. Tapi ada juga, ini bisa kita gunakan sebagai indikasi bahwa memang ada pertarungan antara berbagai kubu yang memperebutkan posisi sebagai Kapolri. Ini biasa di kepolisian, setiap kali akan terjadi pergantian Kapolri itu office politicking-nya itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi usia, Listio Sigit ini masih cukup panjang usia dia sebagai Kapolri. Setidaknya dia akan melampaui masa periode kepresidenan Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi nanti mengakhiri jabatannya pada tahun 2024, Listio Sigit itu harusnya belum pensiun. Tapi kan Kapolri itu tergantung penggunanya karena dia berada langsung di bawah presiden. Nah, bagaimana kasus ini nanti akan berakhir ya, akan berujung bukan berakhir menurut saya. Kapolri sejauh ini sudah menunjukkan itikat baik untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Ya walaupun prosesnya tetap saja lambat, tapi harus kita hargai ini ada itikat baik untuk membongkarnya. Jadi jangan berhenti pada persoalan etik. Kita minta agar kasus pidananya juga harus dibongkar dan dibuka ke publik. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik ke institusi Polri itu bisa dikembalikan. Potong ekor-ekor yang busuk, jangan sampai menjalar ke kepala. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.